Halo Sobat Kencong di rumah. Wah, gimana kabarnya hari ini? Siang hari dengan cerah. Kita tetap stay at home ya. Dan jangan lupa gunakan masker yang udah dibagikan oleh tim KAK kemarin. Kemarin ada isu tentang beberapa kata-kata, yaitu tentang karantina wilayah dan versus PSBB. Apa sih itu? Yuk kita simak dulu. Karantina wilayah menurut Wikipedia itu adalah penerapan karantina terhadap suatu daerah dalam rangka mencegah perpindahan orang, baik masuk maupun keluar wilayah tersebut untuk tujuan tertentu yang mendesak. Kalau pembatasan sosial berskala besar, itu yaitu pembatasan kegiatan penduduk yang diduga ada infeksi COVID-19 untuk cegah kemungkinan penyebarannya, yaitu masyarakat masih dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari, tapi kegiatan tertentu dibatasi. Itu menurut Oscar Primadi pada tanggal 5 April 2020. Sekarang kita akan membahas tentang perbedaan antara karantina wilayah dan juga pembatasan sosial berskala besar menurut Jawa Pos yang terbit pada tanggal Senin 20 April 2020. Yuk, simak terus sampai terakhir nanti karena kalian akan tahu gimana perbedaan antara karantina wilayah dan pembatasan sosial berskala besar. Yuk kita bahas yang pertama perbedaannya ya, biar kalian ngerti nanti ya, biar gak salah kaprah. Karantina wilayah, warga dilarang keluar masuk tanpa izin resmi. Jadi kalau kalian mau keluar masuk suatu wilayah, kalian harus menggunakan surat, di mana surat itu akan memberikan izin bahwa Anda keluar masuk wilayah tertentu. Kalau tidak membawa surat, ya nggak boleh keluar masuk lah. Emang itu kan karantina wilayah. Tetapi jika PSBB, warga boleh keluar masuk wilayah. Tapi ingat, keluar masuk wilayah hanya untuk keperluan yang penting, seperti pembelian sembako atau lagi berobat, atau yang kayaknya yang lagi urgent ya. Yang penting kalau nggak urgent stay at home aja biar nggak terkena dampak virus COVID-19, oke? Sekarang kita akan membahas tentang penjagaan aparat kepolisian di perbatasan wilayah. Kalau karantina wilayah, aparat menjaga ketat keluar masuk wilayah. Wah, ini seperti pacar gue ya, menjaga ketat keluar masuk hati gue. Cie, itu yang dulu zaman SMA. Kalau udah punya istri, wah istrinya aja dijaga. Kalau PSBB, penjagaan aparat lebih longgar. Jadi lebih longgar ini jangan disalahartikan. Kalian boleh keluar masuk di zona merah atau enggak, karena keluar masuk wilayah ini hanya untuk kebutuhan yang mendesak. Kalau nggak mendesak silakan ada di rumah aja, jangan keluyuran. Kalau keluyuran ingat, nanti kalau keluyuran si anak mami nanti dikondol WW ya, dikondol WW sama anak setan. Sekarang membahas yang ketiga tentang angkutan umum. Ketika karantina wilayah, angkutan umum dihentikan kecuali ngangkut sembako, bro. Jadi semacam busway, MRT, LRT yang mengangkut orang pegawai ketika karantina wilayah itu wajib dihentikan loh sebenarnya, bro. Kecuali ngangkut sembako untuk persediaan makan. Kalau nggak ngangkut sembako, lu mau lapar, lu mau mati, janganlah. Tapi kalau PSBB, angkutan umum dibatasi oleh waktu. Jadi seperti contohnya nih, untuk busway atau bus yang mengangkut kendaraan orang, jam 8 malam harus dihentikan. Berarti jam 8 lebih 1 menit tidak boleh mengangkut orang. Bolehnya mengangkut hantu ya, bro. Oke lah, nggak boleh lah. Tetap jam 8 malam udah nggak boleh keluar. Angkutan malam harus ditaruh di mana ya, di garasinya lah. Emang taruh di rumah gue, cuplah rumah gue sama beberapa mobil. Waduh, enggak lah, bro. Cukup itu aja, bro. Jadi kalau karantina wilayah nggak boleh, tapi kalau PSBB masih boleh mengangkut angkutan umum, tapi dibatasi oleh waktu, oke? Yuk kita sekarang membahas yang keempat. Tentang apa?
tentang aktivitas perkantoran maupun industri bro. Yuk, ketika karantina wilayah diberlakukan, seluruh aktivitas perkantoran, industri dihentikan. Jadi kalau yang berhubungan langsung di kantor, kumpul-kumpul banyak orang, kemudian pabrik-pabrik yang ribuan karyawan atau apapun, ketika karantina wilayah diberlakukan itu wajib dihentikan. Karena kemungkinan ya kalau kita ada di pabrik dengan puluhan ribu orang, nanti kan gak tahu siapa yang menulari kita. Satu orang kena, nanti ketika ada di kerumpulan massa nanti bisa tertular semuanya. Itu kenapa ketika karantina wilayah diberlakukan, perkantor sama industri dihentikan. Tetapi ketika PSBB, ya itu beberapa kantor ya yang punya izin khusus nanti bolehlah beraktivitas sama industrinya, tetapi ada batasan-batasan tertentu, syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi. Karena emang ketika PSBB social distancingnya masih diberlakukan bro, jadi kalian masih bisa tetap di rumah kalau tidak punya kegiatan-kegiatan yang urgent. Oke? Ini bro, perbedaan terakhir, pasti ditunggu-tunggu ya, tentang kebutuhan dasar, yaitu makan bro. Emang bro, kebutuhan dasar manusia itu makan bro. Kalau nggak makan kita mau hidup di mana bro? Oke bro, ketika karantina wilayah, pemerintah wajib menanggung kebutuhan hidup dasar masyarakat. Jadi pemerintah itu wajib ngasih kita makan bro. Seperti kemarin ya, ada di beberapa kota itu yang pemerintahnya ngasih makanan cukup untuk seminggu, 2 minggu, atau 1 bulan. Tapi ketika PSBB, pemerintah hanya memberikan bantuan sosial, bukan menanggung kebutuhan hidup dasar masyarakat. Ingat, hanya memberikan bantuan sosial, bukan menanggung kebutuhan hidup masyarakat. Itulah tadi perbedaan antara karantina wilayah dan juga PSBB. Kalau kalian ngerti, nanti bisa diterapkan di kotanya. Kalian harus mengerti bro, keadaan pemerintah emang keadaannya sulit, jadi kalian tidak boleh protes kemana-mana. Oke? Stay tune di channel Anton Budiono. Oke, jangan lupa subscribe ya.